Shalom, jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan malam pada hari ini. Nats kita pada hari ini adalah dari Yesaya 11 ayat 3b sampai 5. Saya akan membawakannya dengan judul Sikap Menantikan Kedatangan Raja Damai. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Ucap syukur kami, ya Allah Bapa di surga, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus saat ini. Berkati kami, sehingga nama Tuhan kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 11 ayat 3b sampai 5 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Beginilah bunyinya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah mendengar lagu Rivers of Babylon yang dipopulerkan kembali oleh Bani M tahun 1979. Berikut kita dengar bait-bait awalnya. The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. The wind carried us away in captivity, required of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the wind carry us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Bapak Ibu Saudara-saudari, lagu itu adalah himne Nabi Yeremia dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 tentang ratapan umat Israel yang dipaksa tentara Babel yang jahat supaya memperdengarkan nyanyian di tepi sungai-sungai Babel. Bukan di Sion, sebab Yerusalem ditaklukkan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Saudara, meskipun keberadaan umat Israel yang mengalami pembuangan Babel akibat hukuman Allah, sebab mereka menyembah berhala dan dewa-dewa Baal di Yerusalem, namun ratapan dan tangisan umat yang menyayat hati itu karena harus terpisah dari kota suci Sion dan masa-masa kejayaan Raja Daud dan Salomo, ratapan umat itu didengar Allah. Karena itu, Allah mengutus Yesaya untuk menghibur umatnya yang sedang di Babel dengan menyampaikan janji Allah
bahwa akan datangnya Sang Pembebas, yakni suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, yakni Yesus Kristus, yang akan memulihkan umat Israel maupun umat percaya di seluruh dunia. Saudara, cakupan masa nubuatan Yesaya ini tentang Sang Pembebas tidak hanya terbatas pada yang sudah Allah genapi dengan datangnya Yesus Kristus Sang Pembebas itu, tetapi juga menubuatkan hingga kedatangan Kristus kembali sebagai Sang Raja Damai. Jadi pertanyaannya bagi kita sebagai orang Kristen masa kini adalah bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Kristus Sang Raja Damai? Saudara, dengan mempelajari nats renungan malam kita dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, kita akan menemukan setidaknya ada 3 sikap kita sebagai orang Kristen dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Yaitu, sikap yang pertama adalah tidak menghakimi, sebab menghakimi adalah hak Tuhan, sebagaimana ayat 3b sampai 4a. Jikalau kedatangan Kristus menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi dalam kedatangannya kembali adalah untuk menghakimi bangsa-bangsa dan orang-orang yang jahat. Tetapi Dia akan menghakimi dengan adil dan jujur. Bagi kita, umat Kristen, tugas kita adalah mengasihi sesama. Meskipun kita dapat mengalami ketidakadilan dan penindasan, Kristus mengajarkan kita untuk tidak boleh menghakimi sesama. Terlebih dengan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Intinya, janganlah kita menjadi termasuk golongan orang jahat, tetapi kasihilah sesama dengan tidak menghakimi. Lalu sikap yang kedua dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai adalah terus mengabarkan perkataan Kristus. Sebagaimana ayat 4b. Bahwa dalam kedatangannya kembali, Kristus akan memimpin dengan hikmat, kekuatan, dan kebenaran. Dia juga menghukum dan membinasakan segala yang jahat dan yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6-10. Lalu bagaimana seseorang dapat dikatakan fasik dan akan dihukum binasa, padahal orang tersebut tidak pernah mendengar Injil? Tergerakkah hati kita supaya mereka juga diselamatkan? Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selagi hari masih siang, kabarkanlah perkataan Kristus kepada setiap orang. Sebab pada akhirnya nanti semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa Kristuslah Sang Raja Damai. Lalu, sikap yang ketiga dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai adalah tetap setia dalam jalan kebenarannya. Ayat 5. Benarlah firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya, dalam dunia yang penuh ketidakadilan, kita dipanggil untuk setia dalam jalan kebenaran Kristus, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Damai artinya adalah ketenangan di tengah keributan dunia yang ada. Dan damai itu ada dalam Yesus Kristus. Karena itu, jadilah orang yang tetap setia, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang kebenaran Kristus, sebab akan menerima penghargaan mulia dari Sang Raja Damai, yaitu hidup kekal bersama Kristus di sorga kelak. Demikian saudara, renungan malam ini tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen masa kini dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Marilah persiapkan jalan bagi kedatangannya. Ratakanlah jalan yang bergelombang dan timbunlah tanah yang berlubang dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman Tuhan yang boleh ada kami nikmati dalam menit-menit ini. Berkati setiap para pendengar, berkati setiap kami semua, sehingga kami boleh menantikan, boleh memiliki sikap
di dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas. Salut.